Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang mengikuti technical meeting pada hari ini tentunya. Dan yang kedua juga kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau atas kepercayaannya untuk tahun ini diberikan amanah sebagai Dewan Juri adik-adik kami yang mengikuti Festival Lomba Seni Siswa tingkat nasional. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, pertama saya minta maaf ketika technical meeting ini saya sampaikan melalui rekaman video karena kebetulan di jadwal yang sama ada hal yang tidak bisa saya tinggalkan. Mohon maaf sekali lagi. Bapak Ibu sekalian, kita ingin membicarakan tentang teknis lomba cipta dan baca puisi. Secara umum, saya sudah sangat percaya sekali kepada Bapak Ibu pembina melihat track record adik-adik kami yang lomba di tahun-tahun sebelumnya terkait durasi, cara rekam dan lain-lain. Kita tidak lagi mengupas tentang teknis-teknis yang seperti itu, tapi kita lebih terfokus kepada puisinya, Bapak Ibu sekalian. Ternyata berdasarkan track record beberapa tahun yang lalu dengan cabang lomba yang sama, cipta dan baca puisi, ternyata masih ditemukan virus-virus dalam tanda kutip virus-virus di dalam puisi. Saya tidak tahu ini seperti kutukan ya, kutukan zaman berzaman yang selalu terjadi khususnya dalam sastra puisi yang dilakukan oleh adik-adik, baik itu adik-adik SLB, adik-adik sekolah dasar pada umumnya maupun ya sekolah jenjang anak-anak. Virus yang pertama, kutukan yang pertama, saya menyebutnya demikian, ada intonasi atau nada yang sepertinya sudah menjadi pakem di dalam pembacaan puisi. Misalnya nih, nadanya sangat familiar sekali. Na 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 na. Pernah dengar ya Bapak Ibu ya? Na 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 na. Nah, seperti ada gelombang-gelombang yang kayaknya itu sudah menjadi kutukan, seolah-olah baca puisi itu harus seperti itu. Nah, ini masih terjadi Bapak Ibu. Masih terjadi di dalam cabang lomba cipta dan baca puisi. Dan mudah-mudahan tahun ini hal itu tidak terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kutukan yang kedua, cipta atau baca puisi. Puisi itu sendiri bukan pepatah. Puisi itu bukan kata-kata mutiara. Puisi itu bukan falsafah, Bapak Ibu. Puisi juga bukan ibarat. Jadi ketika di dalam tubuh puisi dimasukkan kutipan-kutipan itu, ya sah-sah saja sebenarnya secara umum. Tapi secara konteks puisinya, hal itu akan menjadi lemah. Karena masih ada baik cipta maupun baca, ibu engkau ibarat bunga. Nah, nada puisinya seperti itu. Terus teks puisinya tuh ada ibarat, seolah-olah ada penggambaran. Tidak perlu lagi Bapak Ibu. Jadi puisi yang baik ini menurut Djoko Pinurbo, sastrawan nasional, puisi yang baik itu ngomongnya ini tapi maksudnya itu. Bagaimana menceritakan kepedihan, kalau seandainya itu puisi tentang kepedihan, tanpa harus ada kata pedih di dalamnya. Bagaimana mengungkapkan kerinduan tanpa harus ada kata rindu di dalamnya. Bagaimana menyampaikan rasa cinta tanpa harus ada kata cinta di dalamnya. Sehingga pendengar, pembaca puisi ataupun pendengar apa yang dibacakan oleh puisi, dia merasakan
sensasi rasa itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami di mana ketika ada seseorang yang membacakan puisi, entah Bapak Ibu paham tentang puisinya atau Bapak Ibu tidak paham tentang puisinya, tiba-tiba bulu kuduk Bapak Ibu merinding. Sense rasa itu sebenarnya yang kita cari Bapak Ibu. Jadi ketika katakan ini puisi tentang ibu, ini misal ya, kita lepas kesampingkan dulu nih juknis secara tertulis ya. Kita kesampingkan dulu juknis secara tertulis yang saat ini sudah Bapak Ibu pelajari. Kita ke teknis puisinya itu sendiri. Katakanlah misalnya ingin membuat puisi tentang sosok ibu. Sosok ibu yang berjuang, sosok ibu yang mengandung 9 bulan untuk anaknya, sosok ibu yang berkorban, bertaruh nyawa untuk membesarkan anak-anaknya. Lalu di dalam tubuh puisi itu ada kata-kata yang ibu, engkaulah pahlawanku, intonasinya. Mengandungku 9 bulan 10 hari. Nah, ini sangat lemah sekali Bapak Ibu. Bukan berarti tidak boleh. Puisi itu sangat luas ya. Tapi boleh-boleh saja. Tapi kalau karena ini konteksnya lomba, tentu ada benang merah yang harus menjadi acuan kita bersama. Itu jadinya seperti curhat. Dan ini hampir dijumpai di setiap tahun cabang lomba cipta dan baca puisi Bapak Ibu. Puisi sendiri bukan curhat. Puisi itu seperti ungkapan tapi juga bukan ungkapan. Nah, itu uniknya puisi ya. Beda sama sastra lisan yang lain. Tapi sangat bisa sekali, sangat mudah sekali ketika kita sudah memahami benang merahnya. Benang merah puisi itu seperti apa? Itu tadi yang saya sampaikan, kutipan dari Djoko Pinurbo. Bagaimana ketika kita ingin menceritakan tentang kepahlawanan tanpa harus ada kata pahlawan di dalamnya. Tanpa dimasukkan pepatah-pepatah. Dan tidak juga curhat. Ya mungkin dia bisa menceritakan tentang tegarnya gunung, kokohnya gunung. Padahal maksudnya ungkapan dari kata gunung itu bisa saja perjuangan seorang ayah, makna dari keutuhan keseluruhan puisi, bisa saja seperti itu. Atau dia ingin menceritakan tentang guru yang tanpa lelah mendidik siswa-siswanya. Mungkin dia bisa bercerita tentang burung. Burung yang mengajarkan bagaimana anak burung mencari ulat, bagaimana anak burung harus berani dengan ketinggian, bagaimana anak burung mengepakkan sayapnya untuk pertama kali. Tapi setelah kita membaca secara keutuhan puisi itu, ternyata maksud daripada puisi itu adalah untuk sosok guru. Nah, ketika hal itu bisa dilakukan, saya rasa ini menjadi capaian yang baik ya, capaian yang baik untuk lomba tahun ini. Dan besar harapan saya kutukan-kutukan, mohon maaf ketika menyebutnya kutukan itu tidak terjadi lagi dalam event lomba tahun ini. Mungkin kalau kita bicara durasi waktu, mungkin waktunya tidak banyak lagi menjelang lomba, tapi bukanlah suatu kendala. Saya yakin dan percaya kepada Bapak Ibu sekalian, dan saya yakin dan percaya kepada potensi adik-adik kami yang sangat luar biasa sekali. Bukanlah suatu kendala, tinggal bagaimana diberikan sudut pandang, framing tentang puisi itu seperti apa. Dan saya mohon maaf sekali lagi ketika masih ada kutukan-kutukan itu di dalam lomba kali ini. Kutukan baca misalnya na, atau dalam proses tulisannya ada ibarat, ada ya dengan berat hati harus saya sampaikan bahwa nilainya sangat rendah sekali Bapak Ibu. Yang ke berikutnya yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu tentang diksi.
penggunaan kosakata. Diupayakan bagaimana lokalitas diksinya ya, bukan puisinya. Diksi yang terkandung di dalam puisi, kata-kata yang terkandung di dalam puisi itu bisa mencerminkan lokalitas kedaerahan. Nah, ini menjadi nilai yang sangat tinggi sekali ketika adik-adik bisa lolos ke tingkat nasional. Karena sejatinya puisi itu dia tidak hanya menceritakan tentang suatu hal, tapi dia juga mampu mengajarkan tentang suatu hal yang lain. Misalnya, saya mengutip puisi Sitor Situmorang. Puisinya sangat singkat. Malam lebaran, bulan di atas kuburan. Puisi yang hanya 2 penggal itu ternyata sudah diteliti sampai ke Australia, sudah diteliti sampai ke Inggris ya. Kenapa? Karena mustahil ketika malam lebaran ada bulan. Tapi Sitor Situmorang menuliskan di dalam puisi itu bahwa malam lebaran, bulan di atas kuburan. Apa hubungan bulan? Apa hubungan kuburan di malam lebaran? Oh, ternyata ada nilai edukasi yang sangat luas terlepas daripada makna puisi yang dia tulis. Bulan bisa menjadi sosok seorang perempuan, seorang ibu. Kuburan jelas ini adalah simbol kematian, simbol kesendirian, simbol kepergian. Malam lebaran ini sebuah momentum, sehingga puisi malam lebaran, bulan di atas kuburan itu ternyata tidak hanya bisa digunakan untuk puisi-puisi religi Ramadan, tapi dia juga bisa digunakan untuk hal-hal lain. Misalnya rindu dengan seseorang, dia bisa menggunakan puisi itu, malam lebaran, bulan di atas kuburan. Atau kesedihan seorang anak yang tidak memiliki orang tua lagi, dia bisa menggunakan puisi itu. Nah, artinya kan ada nilai kedua dari puisi itu sendiri. Di mana didapatkan nilai-nilai itu? Didapatkannya dari bagaimana permainan diksi yang disusun di dalam tubuh puisi itu sendiri. Poin berikutnya yang harus saya sampaikan, jangan lupa tanda baca Bapak Ibu. Tanda baca ini mempengaruhi sekali nilai makna yang terkandung di dalam tubuh puisi itu sendiri. Ketika komanya bergeser saja, Ani makan ayam, ternyata komanya setelah Ani makan ayam. Atau komanya setelah makan, Ani makan ayam. Jadi penggunaan tanda baca juga saya harapkan diperhatikan dan bisa bisa digunakan berbagai cara. Kalaupun seandainya tidak menggunakan kata koma, mungkin bisa menggunakan baris baru, atau penggunaan penggunaan tanda baca titik-titik juga mempengaruhi Bapak Ibu. Titik-titik, kalau seandainya ada puisi menggunakan titik-titik, tidak perlu banyak sekali, cukup 3. Ibu tek tek tek, nah, udah cukup. Tidak perlu ibu tek 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 tek. Nah, itu karena tanda baca juga akan mempengaruhi dalam proses penilaian cipta puisi. Berikutnya penggunaan huruf besar, huruf kecil, ini juga bisa menggunakan. Sayang sekali ketika puisinya yang sudah dibuat sedemikian rupa ternyata nilai-nilai puisinya harus lemah karena penggunaan tanda baca, penggunaan huruf yang agak terganggu. Berikutnya dalam baca puisi, vokal ini karena ada beberapa video tahun-tahun sebelumnya, kualitas vokal si pembaca puisi baik, tapi mungkin alat rekamnya kurang baik, terlalu jauh mungkin, sehingga ada suara-suara yang di luar dari suara si pembaca puisi yang cukup mengganggu. Suara motor, suara orang yang berbicara, ini cukup mengganggu, atau terlalu kecil ditangkap oleh pendengaran. Ini juga cukup mengganggu Bapak Ibu. Terlepas dari kekuatan vokal si anak itu. Kalau untuk kualitas vokal, saya rasa pembaca puisi tidak jauh berbeda dengan lomba nyanyi. Artinya bagaimana bermain vibra, penekanan, tinggi rendahnya, besar kecilnya suara, ini juga mempengaruhi penilaian. Saya rasa itu Bapak Ibu
hal urgensi yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu, dan mohon maaf sekali ketika ini disampaikan melalui rekaman video ini. Namun menjelang lomba nanti saya sangat senang sekali ketika memang ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu bicarakan, ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu diskusikan terkait teknis puisi itu. Dengan senang hati saya akan memberikan apa yang saya bisa. Dengan senang hati saya akan membagikan apa yang saya miliki, terlepas dari perlombaan ini tentunya. Artinya apapun diskusi di luar daripada technical meeting ini tidak mempengaruhi apapun terkait penilaian, karena kita akan menilaikan secara blind spot ya. Nah, saya rasa itu. Untuk komunikasi lebih lanjut mungkin Bapak Ibu bisa menghubungi saya lewat WhatsApp di 0853 88 88 86 86. Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatan, dan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, dan terima kasih sekali lagi atas kesempatan memfasilitasi diskusi ini melalui rekaman video. Dan mudah-mudahan keterbatasan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu melalui rekaman video ini bisa Bapak Ibu pahami, dan mudah-mudahan adik-adik kami nantinya yang mengikuti lomba bisa lomba dengan maksimal. Mudah-mudahan di tahun ini kualitas puisinya baik yang dibaca maupun yang diciptakan mengalami peningkatan yang signifikan sekali, dan mudah-mudahan Kepulauan Riau bisa pulang membawa medali emas. Cayo. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.